Bayangkan kalau ibadah haji yang kalian impikan bertahun-tahun, ternyata jadi ladang korupsi senilai 1 triliun rupiah. Kedengarannya mustahil, well itu yang baru saja dibongkar KPK. Dan pelakunya, orang yang seharusnya melindungi kesakralan ibadah umat Islam. Hari ini rumahnya digerebek, dokumen-dokumen rahasia disita, dan terungkap skema korupsi paling brutal dalam sejarah Kementerian Agama. Bagian 1 Yakut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama yang dulunya dipercaya mengurus ibadah jutaan umat Islam Indonesia, kini jadi buron KPK. Kemarin sore, tim penyidik menyerbu rumahnya di Jakarta Timur. Yang mereka temukan, tumpukan dokumen dan barang bukti elektronik yang bisa jadi kunci pembongkaran skandal korupsi kuota haji terbesar sepanjang masa. Tapi tunggu, ini baru permulaan nightmare-nya. KPK bilang kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. 1 triliun guys, itu setara dengan 200.000 jamaah haji yang kehilangan kesempatan berangkat karena uang mereka dikorupsi. Bayangkan berapa keluarga yang menabung puluhan tahun, berapa orang tua yang rela berhemat demi bisa naik haji. Ternyata uang mereka masuk kantong pribadi pejabat. Bagian 2 yang lebih mencengangkan lagi, skema korupsi ini bukan operasi solo. KPK sudah melarang 3 orang untuk keluar negeri, termasuk YCQ dan 2 tersangka lain dengan inisial IAA dan FHM. Ada jejaring besar di balik skandal ini. Dan kalau lihat pola korupsi haji sebelumnya, biasanya melibatkan travel agent, kalau kuota, hingga mafia internal Kemenak. Dokumen dan BBE yang disita kemarin akan diekstraksi habis-habisan. KPK bilang di dalam perangkat elektronik itu ada informasi krusial yang bisa membongkar seluruh jaringan, termasuk mungkin komunikasi rahasia, transfer uang, hingga daftar orang-orang yang terlibat. BPK juga sudah dilibatkan untuk menghitung exact amount kerugian negara. Bagian 3 ironinya, ini terjadi di era reformasi birokrasi Kemenak. Yakut yang dulunya dianggap bersih, yang sering ceramah soal integritas, ternyata justru memimpin skema korupsi sistemik. Dia kooperatif saat rumahnya digeledah, tapi apakah itu genuine cooperation atau damage control? Yang paling menyakitkan, korban utamanya adalah jamaah haji biasa. Orang-orang yang udah nunggu belasan tahun dalam antrian, yang nabung dari receh warung, yang rela jual tanah demi bisa ke tanah suci. Sementara mereka menunggu kuota mereka dijual dengan harga selangit ke calo dan agen ilegal. Kesimpulan kasus ini ekspos betapa rentannya sistem pengelolaan haji Indonesia terhadap korupsi. Dari era Surya Dharma Ali sampai sekarang, pola yang sama terus berulang. Pertanyaannya, apakah KPK akan bisa bongkar tuntas jaringan mafia haji ini? Atau bakal ada kambing hitam seperti biasa? Yang jelas 1 triliun rupiah itu bukan sekedar angka. Itu impian jutaan umat yang dikhianati oleh orang yang mereka percayai. Give me your thoughts di komen. Menurut kalian hukuman apa yang pantas buat koruptor haji? Dan jangan lupa like dan subscribe untuk update kasus ini, karena saya yakin masih banyak plot twist yang belum terungkap.